billah wa rasulihi, berarti laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Satu saja perintah Rasulullah itu dilanggar, kalah dalam perang Uhud. Satu saja sunnah Rasulullah itu dilanggar, kalah dalam perang Uhud. Ini Jabal Rumat, bukit pemanah. Kalian memanah di sini. Kalau nanti kalian lihat aku di bawah menang, kalian jangan turun. Kalau kalian lihat aku kalah, kalian juga jangan turun. Mereka lawan sekali perintah Rasulullah, turun mereka ke bawah, kalah. Sekali saja melawan Rasulullah, kalah. Bagaimana dengan melawan Rasulullah berkali-kali? Yang memberikan kemenangan itu bukan usaha. Yang memberikan kemenangan itu Allah. Tak ada usaha pun kalau Allah mau kasih menang, menang. Tapi kenapa kemenangan tidak turun? Karena melawan Allah. Usahanya aja melawan Allah. Pakai dukun, pakai sogok, syirik, minta bantuan jin, hati lebih condong kepada manusia daripada kepada Allah, ya rusak. Kenapa pertolongan tidak turun? Sogok. Kenapa pertolongan Allah tidak turun? Curang. Nasrum minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan itu dekat. Syaratnya percaya sama Allah. Mulutnya percaya tapi hatinya tidak. Mulutnya percaya tapi perbuatannya menunjukkan dia tak percaya sama Allah. Wa rasulihi, jangan lawan Rasulullah, jangan tinggalkan sunnah Rasulullah. Wa tujahiduna, efeknya, efek dari percaya itu kan mudah aja mulut ini bilang percaya. Efeknya mana? Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, keluar harta, wa anfusikum, nyawa. Keluar harta, keluar nyawa, berarti betul. Betul berarti imannya. Ngaku beriman, tak keluar harta, tak keluar nyawa, munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Pembohong, penipu. Mana mau turun pertolongan Allah? Syarat yang kedua, surat Muhammad ayat 7, yansurkum, Allah menolong kamu. Syaratnya apa? Intan surullah, tolong agama Allah. Tolong agama Allah pakai apa? Pakai semua potensi yang diberikan Allah. Tolong agama Allah. Dikasih Allah jabatan sebagai presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kades, kadus, RT, RW, tolong agama Allah. Polisi, tentara, pengacara, KPK, BPK, Inspektorat Jenderal, tolong agama Allah. Selama bertugas jadi Kapolres, jadi anggota dewan, jadi bupati, berapa perda anggota dewan, berapa perda yang dipakai untuk menolong agama Allah. Jadi bupati, gubernur, wali kota, berapa Islamic Center yang dibangun, berapa perda zakat yang dibuat. Menolong agama Allah dengan jadi imam Idul Fitri, bukan. Bupati, wali kota, lomba-lomba jadi imam Idul Fitri. Imam udah ada, itu bukan kerja kalian, itu bacaan belepotan. Kalau mau nolong agama Allah, keluarkan perda. Bangunkan tuh asrama di Mesir untuk mahasiswa Indonesia. Bangunkan asrama di Tarim. Sekarang banyak sekali mahasiswa Indonesia di Yaman. Nah, buatkan tanda tangan pendirian. Kalau bisa APBD, APBN itu dibuatkan untuk Rusunawa PON. Walaupun bolanya nggak pernah menang, kenapa nggak bisa dibuatkan untuk mahasiswa? Itu yang akan pulang nanti menyelamatkan umat ini. Jangan setelah pensiun, setelah nggak ada jabatan, barulah sibuk mau ke masjid, lomba-lomba menjadi pengurus masjid. Ini taubat atau post power syndrome? Nah, jadi orang beragama ini tolong agama Allah.
lagi berkuasa di TNI, buat penerimaan khusus TNI penghafal Quran. Lagi berkuasa di Mabes, buat penerimaan polisi santri. Lagi berkuasa di kampus, buat penerimaan beasiswa penghafal Quran, fakultas kedokteran gratis. Nah, itu menolong agama Allah dengan jabatan. Jadi banyak orang merasa sudah menolong agama Allah karena rajin puasa Senin Kamis, karena rajin sholat duha. Itu bukan menolong agama Allah, itu nolong diri sendiri. Anak kecil pun bisa sholat duha. Menolong agama Allah itu yang kira-kira jabatan. Buat LBH, Lembaga Bantuan Hukum, bagus. Berapa orang fakir miskin yang tertolong? Selamatkan itu TKI, TKW yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, yang ada di Saudi Arabia, yang disetrika sama majikan, yang mau dihukum mati padahal sebetulnya dia tak salah. Kirimkan pengacara-pengacara hebat kita. Nah, itulah menolong agama Allah. Kalau kamu tolong agama Allah, yansurkum, pasti kalimat yansurkum itu jawab amar. Asal katanya yansurukum. Kenapa jadi yansurkum? Pasti Allah menolong kamu. Kalau tidak turun pertolongan Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Lalu kenapa Allah tidak tunaikan janjinya? Kita tidak cukup syarat. Kita setengah hati menolong agama Allah. Yang ketiga, huwallazi ayyada binasrihi wa bil mu'minin. Wallazi ayyadaka, Allah yang menolong engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binasrihi dengan pertolongannya, wa bil mu'minin, wa allafa baina qulubihim, bersatu. Secara turunnya pertolongan Allah ini kalau bersatu. Al-jamaah rahmah, turun pertolongan Allah kalau berjamaah. Wal furqatu azab, berpecah belah azab, tak dapat pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu turun ketika kita bersatu. Makanya Indonesia ini dijajah oleh Belanda bukan karena lemah. Kerajaan kita hebat-hebat, punya bala tentara, tapi kenapa? Tidak bersatu, mau diadu domba, divide et impera, dipecah belah antar kerajaan, antar suku kelahi. Belanda support ini, hancur. Belanda jauh-jauh dari sana membawa kapal, berapalah tentara dia. Kenapa dia bisa menguasai kita? Karena tidak bersatu. Belanda hitam, diadu domba. Maka jaga persatuan. Wa'tasimu bihablillah, bersatulah kamu, berpegang teguh dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nabi tidak mau menyampaikan hadis karena tidak turun rahmat Allah. Sebab apa? Karena ada orang yang memutus tali silaturahim. Ada maaf, ada perdamaian, ada berlapang dada menerima perbedaan, ada melihat skala yang lebih besar, kesampingkan ego, hilangkan kesombongan, melihat yang lebih besar. Jangan salah posisi diri. Jadi kalau saya datang ke tempat anak-anak muda, mereka tidak menghormati saya. Beda kalau ke kampung, ke jamaah ibu-ibu, lalu yang bangkit ego. Kenapa mereka tidak hormati saya? Berarti salah posisi. Kenapa saya memposisikan diri sebagai orang hebat, tamu undangan? Maka saya mesti introspeksi diri. Semestinya saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang perlu dihormati. Saya memposisikan diri, mestinya sayalah yang menarik anak-anak muda ini. Anak muda, mestinya aku yang menjemput kalian dari karaoke, dari sabu-sabu, dari pesta narkoba, dari rumah prostitusi. Aku yang menarik kalian, lalu kusewakan hotel, kududukkan kalian, kuceramahi kalian, kukasih makan. Mestinya begitu. Nah sekarang kalian sudah sadar, sudah ngumpul, itu udah alhamdulillah.
Jadi kalau ada orang ngamuk-ngamuk, kenapa kalian nggak hormati saya? Kenapa kalian? Ini salah posisi namanya. Nah, jadi kesampingkan ego-ego pribadi kita karena kita melihat maslahat yang lebih besar. Ada maslahat yang bukan partisan, bukan partai, bukan kelompok, bukan organisasi, bukan bawa nama keluarga, tapi lebih pada maslahat kepentingan yang lebih besar, yaitu Islam. Nah, kalau begini kita berpikir, insya Allah pertolongan Allah turun. Merajuk karena logo UAS tidak dipakai, itu kan kerdil itu. Logo Biker Subuhan mana? Ada. Logo masjid mana? Ada. Logo Basnas ada. Logo Pemprov ada. Loh, logo UAS kok nggak ada? Merajuk pulang. Kan kerdil sekali itu, kecil sekali cara berpikirnya, kotak. Out of the box, keluar dari kotak-kotak kecil ini. Kenapa tidak saya yang jadi yang ceramah di situ? Kenapa tidak saya yang jadi dewan pembina? Kenapa tidak saya yang jadi penasehat? Berarti kecil sekali masih menunjukkan saya. Kenapa kita tidak berkata kami? Ustadz kok nggak terpilih jadi pembina pengurus? Ada ustadz yang lain di situ kan ada. Ya, berarti saya sudah ada di sana. Karena yang dilihat itu kami. Ustadz kan alumni Azhar, iya. Kok alumni Azhar nggak dilibatkan? Mana nama-namanya ini? Nah, ini ada, ya tapi bukan ustadz. Ini adik saya ini. Yang dilihat itu kami, bukan saya. Itulah keegoan kita mesti dilepaskan. Kalau masih mengedepankan aku, saya, bagaimana pertolongan Allah mau turun? Wa allafa baina qulubihim, hati. Bagaimana hati saya dengan hati Bang Alvin yang ketemu jarang, jauh. Beliau mungkin kalau cerita masalah respon, Ustaz Somad tidak ada respon, tidak ada ucapan selamat Idul Fitri, ucapan menyambut tahun baru hijrah, ucapan, dihilangkan itu semua. Yang dilihat itu adalah bahwa kita sudah berbuat. Nah itu. Jadi kenapa kita bisa berjalan sekarang? Berapa banyak teman-teman dekat dalam perjalanan dakwah ini tereliminasi. Berapa banyak yang bukan teman satu sekolah, bukan keluarga, bukan satu kampung, malah kita bisa bersama. Al-mutasaqituna fi tariqid dakwah, orang yang berguguran di jalan dakwah. Berapa banyak orang-orang yang tidak satu rahim, tidak satu suku, tidak satu kampung, tidak satu sekolah, kita bisa jalan di dakwah ini. Berapa banyak orang yang satu kampung, satu sekolah, satu suku, keluarga, tapi malah berceceran di jalan dakwah ini. Kenapa? Karena masalah hati. Ada orang-orang yang ketika kita susah dalam jalan dakwah bisa bersama, tapi begitu dibukakan Allah sedikit pertolongan, muncul hasad, muncul dengki, bersaing negatif, busuk hati. Nah, itu jadi suka dukanya itu akan terlihat ketika di lapangan. Kalau di teori banyak sekali. Kenapa pertolongan Allah tidak turun? Karena kita tidak bersatu. Yang kelahi-kelahi, inilah momennya malam i'tikaf bersama. Nggak sempat i'tikaf, halal bihalal. Nggak sempat halal bihalal, nyambut 1 Muharram. Nggak sempat nyambut 1 Muharram, maulid. Nggak sempat maulid, nisfu Sya'ban. Nggak sempat nisfu Sya'ban, nyambut Ramadan, ziarah kubur. Itu semua stasiun-stasiun, titik-titik tempat kita bisa ngumpul, kita bisa bareng bersama. Yang keempat, Ali Imran 1, 2, 3. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Allah menurunkan pertolongannya untuk kamu di perang Badar. Wa antum azillah. Waktu itu kamu sedikit dan kamu hina. Kamu sedikit karena jumlahnya tidak banyak. Kamu hina karena kamu bukan orang-orang hebat. Kamu bukan selevel Abu Jahal, Abu Lahab. Kamu hina. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah la'allakum tashkurun. Pertolongan Allah turun, takwa dan syukur.
Kenapa pertolongan Allah tidak turun? Kita kurang takwa, kita kurang syukur. Banyak-banyak bersyukur. Kalau kita sering bersyukur, turun pertolongan Allah. Allah suka melihat hati yang bersyukur. Makanya dalam hadis dikatakan, siapkanlah bekal 3. Pertama, qalban syakira, hati yang selalu syukur. Yang kedua, lisanan zakira, lidah yang selalu zikir. Yang ketiga, zaujatan solihah, pasangan hidup yang selalu nolong kita untuk selalu syukur dan zikir. Bersyukurlah ibu punya pasangan hidup yang selalu menolong ibu untuk selalu syukur dan zikir. Bersyukurlah bapak yang punya pasangan yang selalu menolong untuk bersyukur. Jadi kita punya pasangan yang selalu syukuri aja. Ya alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ngelihat kekurangan, si anu ganti rumah, si anu ganti mobil, si anu ganti motor, si anu baju baru, kita nggak pernah bersyukur, pertolongan Allah tidak turun. Allah tidak akan turunkan pertolongan pada orang kufur. Kalaupun ada orang kufur hidupnya tenang, itu bukan pertolongan Allah, itu istidraj, supaya semakin jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya takwa sama syukur. Takwa itu ya di Ramadan inilah takwa. Takut minum teh, takut minum kopi, takut minum susu, takut megang istri, padahal itu halal semua. Kalau yang halal-halal aja bisa kita jaga, apalagi yang haram-haram. Jadi syaratnya kalau mau pertolongan Allah itu turun, banyak-banyak takwa, banyak-banyak syukur. Hatinya takwa, hatinya syukur. Doakan supaya saya selalu takwa dan saya selalu syukur. Saya bersyukur dengan segala kehidupan saya. Saya tidak pernah banyak target macam-macam. Saya syukur saya sehat. Saya syukur saya bisa puasa. Saya syukur saya bisa tausiah. Saya syukur dengan segala yang diberikan Allah. Segala kekurangan punya saya. Segala kelebihan dari Allah. Saya banyak dosa, saya banyak silap. Tidak semestinya nikmat yang saya terima sebesar ini. Kalaulah ditengok dari dosa saya, kalaulah ditengok dari maksiat saya, kalaulah dilihat dari ibadah saya yang sangat minim, sholat saya belum khusyuk, nikmat Allah begitu besar. Jadi kita tidak mengutuk nasib, menyalah-nyalahkan takdir, nyalah-nyalahkan Allah, nyalah-nyalahkan orang tua. Siapa kita? Ketika kita plong, disitulah turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, idza jaa nasrullahi wal fath, datang pertolongan Allah. Setelah datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihatlah manusia ini berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beristighfar. Turun pertolongan Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Turun pertolongan Allah. Wastaghfir, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah dosa mulut saya, astagfirullah dosa mata saya, astagfirullah dosa hati saya, astagfirullah dosa pikiran saya, astagfirullah dosa lisan saya, astagfirullah dosa tangan saya. Lebih banyak ngelihat ke dalam sehingga tidak menghukum keluar. Lebih banyak introspeksi ke dalam sehingga tidak mengevaluasi keluar. Lebih banyak melihat kekurangan di dalam sehingga tidak mencari-cari kelebihan yang di luar. Ketika itu kita lakukan, turun pertolongan Allah. Pertolongan Allah turun dari hati yang remuk redam, hati yang hancur berkeping karena banyak silap, banyak dosa, beristighfar dan bertasbih. Yang kotor itu aku, yang suci itu engkau. Yang salah itu aku, yang maha benar itu engkau. Ketika itulah turun pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika turun pertolongan Allah dan kemenangan. Lebih kurang 5 syarat supaya turunnya pertolongan Allah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Man syaghalahu dzikri
an mas'alati. Siapa yang terlalu sibuk berzikir mengingat aku, siapa yang terlalu sibuk berzikir menyebutku, siapa yang selalu sibuk berzikir merenungkan aku, siapa yang terlalu sibuk berzikir memikirkan aku, berzikir menyebut aku, berzikir mengingat aku, berzikir merenungkan aku, a'taituhu afdal, maka aku berikan dia lebih baik, lebih hebat, lebih mulia, lebih banyak, lebih dahsyat daripada yang diminta orang berdoa. Kita ini terlalu banyak doa, kurang syukur. Terlalu banyak minta, kurang amal. Terlalu banyak mohon, terlalu banyak target, kurang zikir. Siapa yang terlalu sibuk zikir sampai lupa meminta kepada aku berikan dia lebih hebat daripada orang yang minta. Saya tak terlalu banyak minta sama Allah. Minta saya cuma mati husnul khatimah. Minta saya supaya saya istiqomah. Kalau untuk pribadi hampir tak pernah minta. Saya minta cuman masjid selesai, asrama bisa anak santri masuk, anak-anak ini dibukakan pintu hatinya ngapal Quran, minta supaya bisa sekolah dengan beasiswa terus berlanjut. Tapi kalau untuk pribadi rasanya enggak. Minta itu, minta ini enggak. Sibukkanlah diri kita dengan berzikir. Banyak kan Allah berikan mengalir pertolongan itu lebih daripada orang yang meminta. Tapi minta tetap, karena orang yang enggak mau minta itu sombong. Mungkin itu sebagai pengantar dialog kita petang ini. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazakallah khairan katsir atas penjelasannya Ustaz. Agar pertolongan Allah datang, kami resum kembali Bapak Ibu. Ada 5 syarat tadi. Syarat yang pertama ada di Quran surat As-Saff. Ada 2 dalil, ayat 13 dan ayat 11, bahwa tidak akan datang pertolongan Allah kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, dan tidak berjihad fi sabilillah. Kemudian syarat yang kedua di Quran surat Muhammad ayat 7, in tansurullah wa yansurkum, tolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga, pertolongan Allah akan datang ketika kita bersatu atau berjamaah. Nah, yang penting kita bersatu, berjamaah, berkumpul, punya guru, punya imam. Kemudian yang keempat, syarat keempat ada di Quran surat Ali Imran ayat 123 Ustaz ya? 123 bahwa pertolongan Allah hadir ketika hati kita selalu takwa dan bersyukur. Kemudian syarat yang terakhir ada di Quran surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, banyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah akan datang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung open kameranya dan raise hand, angkat tangannya. Silakan. Akun atas nama Tri Wahyu. Tafadhol Ibu. Bapak ya, Bapak. Silakan open mic-nya, Bapak. Iya. Sudah terdengar nih? Sudah Bapak, silakan sampaikan pertanyaannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Somad, semoga di bulan Ramadan ini selalu diberkahi kesehatan, kelancaran rezeki, dan ilmunya menjadi
barokah syafaat bagi kami semua, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Amin. Singkat saja nih Pak Ustaz, ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ustaz. Pertama, ini di dalam lingkungan keseharian seringkali terkadang kita sebagai dalam berkeluarga, kita sebagai menantu terkadang ada yang mendahulukan untuk kebaikan mertua daripada orang tua. Nah, ini bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Apakah ada hukumnya atau apa penjelasannya? Kemudian yang kedua, untuk istri atau wanita atau ibu yang sudah lama ditinggalkan kekasih tapi tidak pernah bermimpi atau seseorang tidak pernah merasakan adanya mimpi selama beberapa bulan. Mungkin itu aja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini di luar dari topik. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menolong orang itu asyaddu hajah, orang yang paling berhajat, itulah yang paling diutamakan dalam skala prioritas antara orang tua dengan mertua. Siapa yang paling berhajat? Mertua di ruang ICU, perlu uang. Orang tua sehat dan ada keluarga lain yang bisa bantu, maka dalam konteks ini mertua lebih membutuhkan. Seluruh dunia mengatakan kau tak berbakti sama orang tuamu. Orang tuamu yang melahirkanmu, menyekolahkanmu, cuman kau kasih 100.000. Mertuamu cuman mengasih anaknya ke kamu, kenapa kau tolong 1 juta? Karena yang sangat membutuhkan saat itu adalah mertua. Jadi prinsip adil itu artinya bukan sama-sama 1 juta, tapi siapa yang paling membutuhkan, paling memerlukan. Jadi asas penempatan keadilan adalah tidak sama antara jajan anak TK, SD, SMP dengan S1 sama-sama 1 juta, tak begitu. Anak TK dikasih dia 20.000, anak kuliah dikasih dia 1 juta, anak SMP kasih 100.000. Karena asas dasar keadilan itu kepada kebutuhan, dan asas kebutuhan itu adalah mana yang paling berhajat. Siapa yang paling berhajat? Itu saya kasih 1 sampel contoh tentang orang yang kehilangan orang terkasih lalu kemudian tidak bisa bermimpi. Maka sesungguhnya mimpi tidak bisa kita request, mimpi tidak bisa dipesan. Saya ketemu dengan almarhumah ayah ibu saya, itu tidak bisa dipesan, tidak bisa, itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah kalau kita tidak mimpi karena tidak rindu, karena kita tidak sayang? Jangan berpikir menarik kesimpulan tanpa dalil. Karena kalau kita berkalau-kalau, di situ pintu setan masuk. Kamu tidak mimpi dengan ayahmu, ibumu karena kau tak sayang, karena kau itu, hilangkan itu semua. Cara menghilangkannya bagaimana? Kalau dalam pikiran kita muncul pikiran macam-macam, langsung baca Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim. Untuk almarhum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tutup. Kalau datang lagi, pukul lagi dengan Al-Fatihah, dengan istighfar. Jangan dengarkan omongan orang. 1000 orang 1000 omongannya. Kau tidak pernah mimpi, nggak pernah. Berarti kau nggak sayang, berarti kau. Jangan pernah dengarkan omongan orang, apalagi orang jahil. Orang berilmu yang kita dengarkan omongannya. Kalau orang ngomong karena hawa nafsu, tidak semua orang ikut senang melihat kesenangan kita. Banyak orang ikut susah nengok kesusahan kita. Kita susah hati,
Mereka ikut senang melihat kesusahan kita. Demikian Pak Tri Wahyu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Wahyu, semoga terjawab. Kita beralih ke penanya berikutnya Bapak Ibu. Silakan yang bertanya boleh di kolom chat atau di angkat tangan di fitur Zoom-nya. Oke, ini pertanyaan fikih nih Ustaz. Kalau kita membayar fidyah kepada kerabat, contohnya di sini mama mertua, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau dia kondisinya kondisi miskin. Tidak boleh memberi zakat atau fidyah, sesuatu yang wajib. Zakat wajib, fidyah wajib, kafarat wajib. Tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Yang wajib dinafkahi itu istri, anak, ayah, ibu kandung, ayah mertua, ibu mertua. Itu tidak boleh dikasih zakat, fidyah, tidak boleh dikasih kafarat. Sesuatu yang wajib-wajib itu nggak boleh. Jadi kalau untuk mertua kasih sodakoh saja. Jangan kasih zakat, jangan kasih fidyah. Fidyah sama zakat untuk orang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut di Zoom-nya. Ada Ibu Winda Maulidah. Tafadhol Ibu, open mic-nya. Sudah bisa? Sudah bisa. Oke, sampaikan pertanyaannya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, diagnosis saya disorder oleh psikiatri dan saat ini juga sedang dalam pengobatan psikiatri. Jadi kurang lebih saya pengobatannya itu 4 bulan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Islam terkait mental health issue dan juga bagaimana saya bisa meraih pertolongan Allah, karena bagaimanapun penyakit itu kan datangnya dari Allah ya Pak. Jadi kesembuhan pun dari Allah. Dan karena terkadang untuk anxiety sendiri ini memang penyakit yang apa ya, was-was atau gelisah yang sebenarnya kita nggak tahu itu karena apa gitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon kesimpulannya Bang Alvin. Pendapat Islam tentang penyakit mental health Ustaz, sama anxiety tadi ya, Kakak ya? Iya, dan bagaimana cara meraih pertolongan Allah ketika kita menghadapi situasi tersebut. Iya. Penyakit itu ada 2. Yang pertama penyakit zahir, yang kedua penyakit batin. Penyakit zahir adalah penyakit fisik. Penyakit batin adalah penyakit yang bersifat non-fisik, mental. Penyakit itu dalam Islam ada 4 kemungkinan. Yang pertama, menghapuskan dosa. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Orang yang terkena susah hati, non-fisik, penyakit badan, fisik, duri yang menusuk kaki, fisik, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Itu hanya cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, orang ini sebenarnya sudah ditempatkan Allah dalam catatan penghuni surga paling tinggi, surga Firdaus. Tapi amalnya kurang, maka diberikan dia penyakit supaya untuk mencukupkan amal. Karena yang bisa mencukupkan itu hanya sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dicukupkan amalnya, dicukupkan balasannya. Sholatnya nggak cukup, puasanya nggak cukup, dengan sabar itu jadi cukup. Yang ketiga, ada amal yang keluar duit, namanya sodakoh. Ada amal keluar uang, namanya haji. Ada amal keluar darah, namanya jihad. Tapi ada amal tidak keluar apa-apa, namanya sabar.
Nah, orang sabar ini beramal, tapi dia nggak melakukan apa-apa, diam aja. Diamnya itu sabar. Yang keempat, nanti orang masuk surga, ditanya sama Allah, kamu sudah masuk surga, mau apa lagi? Kata orang di surga, kami cuman minta satu, kami minta ridhamu, beri kami ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu, orang yang ridha menerima takdirku. Nah, jadi ridholah kita menerima takdir Allah, baik penyakit fisik maupun non fisik. Bagi yang kena penyakit fisik pada akalnya, maka keluarga yang mendampinginya yang ridho. Kalau kebetulan nih suami yang kena istri, kalau istri yang kena suami, suami istri yang kena anak, kalau anak yang kena orang tua. Mereka mungkin kehilangan akal, kehilangan kesabaran, kehilangan kesadaran. Maka sesungguhnya yang kena ujian itu kita, karena kita yang sadar. Apakah kalau kita kena penyakit zahir dan batin ini tetap berusaha berobat? Tetap berobat, karena Allah nyuruh berobat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tadau, maka berobatlah kamu. Berobat itu juga ibadah. Sabar menerima penyakit juga ibadah. Yang penting kita ikuti saja apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar, wassalah, dan solat. Sabar diam, solat bergerak. Diamnya sabar, geraknya solat. Jadi kalau ada orang kena ujian diam, dia sedang sabar. Kalau dia bergerak, dia sedang solat. Hidup kita ini cuma dua, sabar, solat. Diam, gerak. Diamnya sabar, geraknya solat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad untuk penjelasannya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Banyak pasti ya. Di kolom chat ada nggak ini? Oke. Saya pilih yang buka kamera. Ibu Ida Hadna mau bertanya? Silakan. Buka mic-nya Ibu. Suaranya nggak masuk Ibu. Oke, Afan ya, kita ganti yang lain dulu ya, karena waktunya terbatas. Nanti bisa disampaikan lewat chat. Ibu Betty Pekanbaru. Silakan Ibu. Iya baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, masalah salat awabin itu kan boleh nggak dari maghrib ke isya itu dua terus digabung gitu, misalnya aku sholat sunat hajat gabung awabin gitu, bisa nggak Ustaz? Nah itu. Yang kedua aku mau nanya masalah kepala Sayyidina Husain, tempatnya di mana Ustaz gitu. Aku pernah dengar itu setelah Karbala itu apa ada pendeta yang nyelamatin, mandiin gitu kan, jadi bersaksi masuk Islam. Setelah itu aku nggak tahu lagi ceritanya bagaimana gitu. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin ketika anak onta tidak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa anak onta tidak bisa menempelkan perutnya ke pasir? Karena pasir kena cahaya matahari, udah mulai panas. Karena zaman Nabi nggak ada jam. Jadi untuk menentukan sesuatu itu pakai matahari. Matahari tergelincir zuhur, matahari
bayangan lebih panjang, asar. Matahari tenggelam, maghrib. Hilang merah matahari, isya. Matahari panas kira-kira jam 10, 11 sampai menjelang zuhur, 10 menit sebelum azan zuhur, itu namanya sholat awabin. Hadisnya sahih Muslim. Hadisnya sahih. Sholat awabin hina tarmidul fisal. Satu lagi sholat awabin antara maghrib ke isya, 6 rakaat. Hadisnya dhaif. Yang sholat awabin siang tadi hadisnya sahih. Sahih Muslim. Yang sholat awabin dari maghrib ke isya 6 rakaat hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif tetap boleh dipakai. Kenapa boleh dipakai? Karena cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kezab, pendusta, pembohong, penipu, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadail amal, motivasi beramal. Jadi silakan mau sholat awabin siang atau awabin malam. Awabin malam dari maghrib ke isya silakan. Awabin siang pas panas silakan. Bagaimana kalau sholat awabin dicampur? Saya sholat sunat awabin sekaligus sholat hajat. Satu sholat otomatis dapat 2, itu pada sholat tahiyatul masjid, yang ketika kita masuk masjid waktunya untuk qobliyah tinggal 2 menit, maka kita qobliyah saja. Masuk ke masjid, mau iqamat 2 menit lagi, qobliyah zuhur, otomatis dapat tahiyatul masjid. Saya sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Qobliyah zuhurnya dapat, tahiyatul masjidnya dapat, tapi niatnya tetap satu. Adapun tentang masalah awabin, maka kalau mau sholat awabin saja, kalau mau hajat saja. Jadi kalau mau awabin, laksanakan awabin 6 rakaat. Kalau mau hajat, sholat sunat hajat saja 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Saya mau awabin, tapi hajat saya tercapai. Niatnya sholat sunat awabin, di sujud terakhir sampaikan hajatnya. Niatnya dalam hati. Di sujud terakhir, sholatnya sholat awabin. Jangan dicampur awabin dengan hajat. Masalah kepala Sayyidina Al-Husain, di mana posisinya tidak mempengaruhi iman kita bertambah atau tidak, karena tidak masuk rukun iman. Tidak mempengaruhi ibadah kita, apakah sholat kita jadi khusyuk atau tidak, karena tidak terkait dengan ibadah. Ini fakta sejarah. Menurut sebagian ulama, kepalanya dikuburkan di Mesir. Nama masjidnya Masjid Husain, di depan Masjid Al-Azhar. Ini kampus Al-Azhar, depannya jalan raya, di seberangnya Masjid Husain. Saya berziarah ke sana, datang ke Masjid Husain, sholat sunat. Ini tempat imam, di samping imam itu ada kamar, disitulah kepala Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Sayyidina Al-Husain karena hadis Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain 2 pemimpin penghuni surga, anak-anak muda penghuni surga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Baik, masalah tabarakallah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak kajian pada sore hari ini, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsir kepada guru kami Ustaz Abdul Somad yang sudah berkenan berbagi ilmu pada sore hari ini. Kalau tadi Ustaz menyampaikan bahwa pertolongan Allah itu hadir dengan 5 hal, mungkin apa saja yang membuat pertolongan Allah itu terhambat turun kepada kita?
Sudah kita bahas 5 yang menyebabkan pertolongan itu turun. Kenapa pertolongan itu tidak jadi turun? Sebabnya satu, maksiat. Maksiat itu melanggar perintah Allah, perintah Rasulullah. Satu maksiat menyebabkan tidak turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita banyak bertaubat, beristighfar supaya turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Momen-momen Ramadan inilah saatnya kita kembali ke pangkal jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman, jalan ini lurus. Waktu melewati jalan ini kita terpeleset, jauh, jatuh, lari, balik lagi ke pangkal jalan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, maafkan segala silap salah kami. Jangan sampai tidak turun pertolongan ke keluarga kami gara-gara suaminya melakukan maksiat, padahal istri dan anaknya baik. Jangan sampai tidak turun pertolongan Allah ke negeri kami, padahal ulamanya baik, tapi karena gara-gara kami yang jahat, karena dosa kami, lalu orang lain kecipratan, tidak dapat pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah bimbingan, pertolongan Allah turun buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansurna, ya Allah tolong kami, fa innaka khairun nasirin, engkau sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah engkau saja sebagai penolong kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik tempat berlindung, sebaik-baik penolong. Anta maulana, anta maulana, anta maulana, engkau pelindung kami, engkau penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil fasiqin, wansurna 'alal qaumil jahilin, wansurna 'alal qaumil munafiqin. Tolong kami menghadapi orang kafir, tolong kami menghadapi orang fasik, tolong kami menghadapi orang munafik, tolong kami menghadapi segala masalah di dunia. Anta waliyuna, engkau penolong kami. La nasira illa anta ya rabbal alamin, tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya engkau saja ya Allah. La mani